Kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Uni. Bu, tadi kita sempat ngobrol tentang apakah sudah ada metode bagi guru supaya ketika mendistribusikan tugas itu tidak sekedar tugas, tapi ada metode tatap muka lewat teknologi. Iya, ketika ini terjadi, awal-awal pada bulan Februari, ke awal Februari dan awal Maret, kami memohon mengirim surat kepada kementerian karena kita sudah bisa baca tren-tren yang akan terjadi di era pandemi. Kita nggak bisa prediksi kapan selesainya, agar dibuatkan panduan kepada guru, orang tua, dan siswa agar pembelajaran itu terukur. Kan kita nggak bisa bahwa pembelajaran hanya diserahkan kepada guru supaya pembelajaran ini bermakna. Jadi harus dipahami bahwa policy di tingkat pusat itu akan bertemu dengan policy di tingkat daerah di mana pelaksanaan itu terjadi. Jadi di sana ada yang disebut dengan tagihan bagi guru yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum namanya. Tagihan itu dia harus menyelesaikan target-target kurikulum. Nah, pada saat inilah guru harus melaporkan target kurikulum yang sifatnya konten. Nah, ini yang kami minta supaya ini ditiadakan agar kemudian guru bisa sebenarnya bersama-sama, sesama guru bahkan mendiskusikan pembelajaran yang tepat. Sebenarnya kalau kita cukup arif melihat kurikulum 13 itu menyiapkan ke arah pembelajaran abad 21. Dia mengenalkan misalnya sesuatu yang sudah dikenal guru. Jadi nggak usah yang sulit-sulit. Misalnya mereka pembelajaran berbasis masalah, problem based. Misalnya ada thematic instruction, pembelajaran tematik, ada experience learning gitu kan. Nah, sebenarnya itu bisa jadi modal untuk berkumpul bersama-sama dan pembelajaran itu sangat menarik karena berbasis pada sesuatu yang harus disebut applied skills ketika dia ada di di rumah, ya. Nah, tapi Indonesia juga ada bermacam kategorinya. Kawan-kawan kami, saudara-saudara kami di daerah yang tidak terjangkau itu melakukan guru kunjung. Jadi ada ruang yang terbuka nih di sini yang harus dibenahi untuk menata sistem pendidikan. Tapi catatan PGRI adalah nggak usahlah terlalu meninggalkan yang karena keberlanjutan yang penting, tapi ditata, disederhanakan pembelajaran atau kurikulum era pandemi. Itu bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sudah ada tanggapan dari Kemendikbud? Mudah-mudahan. Sejauh ini belum. Jadi PGRI sebagai stakeholder tidak dilibatkan untuk menyusun kurikulum yang adaptif dengan ini ya? Bagi kami sebenarnya yang kami beri catatan adalah harus melibatkan para ahlinya betul-betul, ya kan? Dalam banyak kesempatan PGRI selalu mengingatkan ini ahlinya harus dilibatkan. Saya melihat bahwa mereka ini luar biasa di kurikulum 2013. Hanya di Indonesia ini kelemahannya adalah mengawal implementasi. Jadi kurikulum itu nggak bisa lepas. Jadi kalau gini, mutu pendidikan jelek gitu, terus dilempar sama guru. Kalau kita membaca sebagai autokritik, yes, nggak apa-apa, ya. Tetapi kualitas mutu itu sangat terkait dengan policy yang bermutu. Nah, policy yang bermutu itu policy di tingkat atas, operasional yang di bawah. Bagaimana mengawal pengembangan profesi, bagaimana rekrut, ini harus nyambung. Kalau enggak, siapa yang bisa mengawal di tingkat yang paling real di sekolah? Ini yang jadi problem. Jadi misalnya, kenapa juga kita harus mengubah sesuatu yang betul-betul baru? Kita tersedia itu, ya. Kurikulum 13 itu sebenarnya banyak sekali mengarah kepada bagaimana untuk pembelajaran abad higher order thinking skills dan sebagainya lah yang itu. Nah, masalahnya adalah siapa yang menekuni ini? Implementasi. Nah, sekarang ambil yang bijaksana, hal-hal yang sudah dikenali oleh guru, lalu kita rumuskan, ya di sana ada rumah belajar, ada apa. Bagaimana caranya delivery-nya itu kepada guru? Ya kita sekarang modelnya teknologi kok, ya kan? Mereka latih, instruction-nya itu jelas. Bagi guru sebenarnya, mengapa tadi siswa suka merasa kayak
kok banyak sekali tugas-tugas Tugasnya banyak, tertekan secara gitu psikologis. kan? Tertekan secara psikologis karena memang ada sesuatu yang hilang, suasana belajar. Suasana belajar sebagaimana yang tradisional lakukan, konvensional gitu. Suasana belajar ini hilang. Lalu kita nggak terbiasa kan sebenarnya kalau kita memberikan apa yang kita sebut instruksi atau maksudnya ya penjelasan yang jelas, apa sih yang kalian harus lakukan ini. Jadi nanti ibu akan lihat prosesnya. Jadi nanti kapan waktu kita lihat kalian presentasinya ya. Presentasi itu tidak harus setiap mingguan kita lihat, tapi guru dapat monitoring. Nah ini yang harus dibuat oleh pihak yang berwenang agar kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Jadi selama ini guru tetap menggunakan kurikulum yang ada saat ini, belum ada perubahan sedikit sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya berterima kasih ya dan saya memberi apresiasi setelah kami cerewet. Gitu. Kemarin ada yang disebut dengan panduan untuk guru, siswa, tapi panduan pada langkah-langkah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Australia, di mana gitu ya, harus dikembangkan itu adalah bagaimana guru itu langkah-langkah untuk mencapai kompetensi minimum. Sehingga kita semua harus berpikir nih bahwa anak-anak belajar di rumah. Nggak bisa dilepas begitu aja. Jangan sampai ada lost generation. Kenapa itu? Karena dia tidak memperoleh. Kalau kita membebaskan begitu saja, itu inputnya beda-beda. Guru itu beda-beda di kota, di daerah, dan lain sebagainya. Tapi intervensi bisa dilakukan. Intervensi bisa dilakukan dengan menciptakan apa yang disebut dengan sesuatu, misalnya kita sebutnya pembelajaran yang aplikatif dan praktis. Kan begitu sih sebenarnya anak-anak saat ini. Nah, terus kemudian kita mau sampai Desember, katakanlah begitu. Kita nggak tahu sampai kapan. PGRI nggak pernah bilang tanggal, ya. Tapi pembelajaran kan bisa terus berlangsung nih, Bang. Yang di sekolah nantilah karena itu. Nah, ketika pembelajaran sampai berlangsung, kita harus menyiapkan. Dan termasuk Indonesia harus menyiapkan apa yang disebut dengan adaptasi kepada kurikulum untuk post pandemi. Nah, ini menarik nih, pembelajaran yang aplikatif dan praktis. Dan praktis nih, ini implementasi seperti apa kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah bersama Ibu Uni. Nah, mestinya metode ini sudah harus diturunkan ke guru. Mudah-mudahan itu yang menjadi concern perhatian kami. Jadi video pembelajaran itu kemudian bagaimana melibatkan siswa. Jadi kan kita itu akan memasuki era di mana mendorong pembelajaran mandiri.